Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruli Ramadan. NIM saya 2019 1101 008. Saya dari jurusan PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemagnetan. Magnet sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan Cina kuno. Dikenal dengan nama lodestone atau besi berani. Kemagnetan sendiri berarti sifat tarikan magnet kepada benda lain. Secara garis besar, ada 3 jenis benda berdasarkan sifat kemagnetannya. 1. Ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya, baja, besi, nikel. 2. Paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya ada aluminium, magnesium. Dan yang ketiga adalah diamagnetik. Diamagnetik adalah benda yang tidak ditarik oleh magnet. Contohnya perak, emas, dan tembaga. Kemagnetan. Selain sifat mudah atau tidaknya ditarik oleh magnet suatu bahan, memiliki sifat mudah atau tidaknya dibuat menjadi suatu magnet. Secara garis besar, ada 2 buah jenis bahan dalam hal kemudahan dibuat menjadi magnet. Nah, di sini nomor 1, bahan magnet kuat adalah bahan yang sulit untuk dijadikan magnet. Namun ketika sudah menjadi magnet, mampu menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu yang lama. Contohnya di sini yaitu baja. 2. Bahan magnet lemah adalah bahan yang mudah untuk dijadikan magnet dan ketika sudah menjadi magnet, sulit menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu yang lama dan mudah kehilangan sifat magnetnya. Contohnya yaitu besi. Di sini juga saya akan menjelaskan cara membuat magnet. Ada beberapa cara untuk membuat magnet, yaitu yang pertama konduksi adalah menyentuhkan suatu magnet kepada benda yang akan dijadikan magnet. Ketika benda disentuhkan dengan magnet, maka magnet-magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan. Nah, bisa kita lihat gambar di samping. Jika benda yang tidak beraturan itu disentuhkan oleh magnet, maka benda yang di situ juga akan berubah menjadi beraturan dan bisa menarik paku-paku. Nah, yang kedua, induksi. Kalau induksi itu mendekatkan, kalau konduksi itu menyentuhkan. Induksi ini adalah mendekatkan suatu magnet kepada benda yang akan dijadikan magnet. Ketika benda didekatkan dengan magnet, maka magnet-magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan. Nah, gambar di samping juga ada contohnya. Nah, dan yang ketiga juga dengan cara menggosok. Dengan menggosokkan suatu benda dengan magnet, bisa membuat benda tersebut memiliki sifat magnet dan magnet elementernya menjadi beraturan. Nah, bisa kita lihat di samping contoh-contohnya. Yang perlu diingat adalah bagian benda yang disentuh dengan magnet terlebih dahulu akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menyentuh. Cara ini dengan cara menggosok-gosokkan magnet. Nah, yang keempat adalah elektromagnet. Jika sebuah besi dililitkan dengan kawat dan dialiri listrik, maka besi tersebut bisa memiliki sifat magnet. Sifat magnet ini akan hilang jika arus listrik diputuskan. Nah, contoh gambarnya ada di samping. Untuk memperbesar sifat magnetik dari elektromagnet bisa dilakukan dengan cara memperbesar arus listrik
menambah jumlah lilitan, memasukkan besi lunak sebagai inti kumparan, menentukan arah utara elektromagnet. Menentukan arah pada elektromagnet bisa dilakukan dengan cara menggunakan kaidah tangan, di mana keempat jari menunjukkan arah arus pada kumparan dan ibu jari menunjukkan arah kutub utara elektromagnet. Bisa kita lihat gambar di samping bisa menunjukkan arah selatan utara dan jari-jarinya menunjukkan arah arus dan ibu jari menunjukkan arah utara. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan suatu benda kehilangan sifat magnetnya, yaitu 1. Dipanaskan, 2. Dibanting atau dipukul dengan kertas, 3. Dialiri listrik atau didekatkan dengan arus listrik bolak-balik atau AC. Nah, di sini juga ada contoh soal. 1. Zat yang ditarik kuat oleh magnet adalah, bisa kita lihat, A. Ferromagnetik, B. Paramagnetik, C. Ferromagnetik, D. Diamagnetik. Nah, di sini kita bisa A itu ferromagnetik, itu bukan. Kalau paramagnetik itu setengah-setengah. Kalau diamagnetik itu tidak ditarik kuat oleh magnet. Nah, yang benar di sini adalah C. Ferromagnetik. Nomor 2. Bila sebatang baja dijadikan magnet batang, maka baja tersebut menjadi. Nah, ini berkaitan dengan apakah dia menjadi magnet tetap atau tidak tetap. Ingat, kalau baja dia adalah bahan yang sulit dijadikan magnet, tetapi juga sulit kehilangan sifat magnetnya, maka dia bersifat magnet tetap. Jawabannya itu A, magnet tetap. Kita coba nomor 3. Serbuk besi menempel pada besi lunak karena besi lunak menjadi magnet yang dipengaruhi magnet kuat yang ada di atasnya, di mana dia itu mengalami peristiwa induksi. Ya, berarti besinya menjadi magnet. Nah, kita lihat yang benar yang mana. Yang A, bukan magnetit, itu salah. Ditarik besi lunak karena sejenis, salah juga. Serbuk besi menjadi magnet, salah juga. Nah, yang benar yang D, ditarik besi lunak karena menjadi magnet. Nah, nomor 4. Gambar berikut menunjukkan tiga buah magnet batang. Jika C kutub selatan, B dengan C tolak menolak. Kutub B dan C tolak menolak. Nah, ini berkaitan apakah tolak menolak atau tarik menarik. Kalau tolak menolak berarti dia sama, berarti B selatan dan juga A utara. C sudah selatan, maka D-nya utara. Nah, sekarang D dan E tarik menarik. Berarti kalau D-nya utara, supaya dia tarik menarik, dia harus selatan. Berarti E-nya itu selatan dan F-nya adalah utara. Sehingga A dan F-nya itu adalah kutub utara. Berarti yang ada selatan itu salah. Nah, berarti yang benar itu adalah A. A kutub utara dan F kutub utara. Kita lihat contoh soal nomor 5. Gambar di bawah ini menunjukkan cara membuat magnet dengan cara menggosok. Bila baja PQ menjadi magnet, maka A. P kutub selatan, Q kutub utara, magnet tetap. B. Kutub selatan, Q kutub utara, magnet sementara. C. P kutub utara, Q kutub selatan, magnet tetap. D. P kutub utara, Q kutub selatan, magnet sementara. Nah, yang pertama-tama kita lihat dia adalah baja, maka dia akan menjadi magnet tetap. Tidak mungkin dia menjadi magnet sementara karena dia memiliki sifat kemagnetan yang kuat. Nah, kita bisa lihat gambar di samping. Nah, ini hati-hati ya. Gambar di samping ini gambar di samping ini yang disentuh pertama itu bukan S. Gambar S sedikit menipu. Utaranya ke arah Q, nah lalu ditarik atau digosok ya ke arah selatan. Maka Q-nya utara dan P-nya selatan. Kita lihat apa yang disentuh dan disentuh oleh apa yang disentuh. Nah, berarti jawabannya adalah A. P kutub selatan, Q kutub utara, magnet tetap. Sekian penyampaian materi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin pengucapan atau penyampaian saya kurang jelas. Mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.